Holy Spirit, fall on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, your anointed made me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, anoint me in spirit and in truth. Oh, thank you, Lord. We will stand, we praise you, Lord Jesus. Thank you for your grace, for your abundant mercy. We praise you, we worship you. Oh, oh, you are the Lord of Savior. You are our God. We praise you. We give you praise. Oh, 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 oh. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me
in spirit and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that make me read you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Anoint me in spirit and in truth. Prepare and my heart will sing. Time to see your soul ahead. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing, let your healing come. The sun's come up. It's time to see your soul again. Whatever may come
and whatever ready for me. Let my heart sleep and the evening come. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Percaya kepada pekerjaan Allah adalah melakukan pekerjaan Allah. Yohanes 6 ayat 16 sampai 29. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum.
Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Kita baru saja membaca Yohanes 6 ayat 16-29 untuk bacaan kitab suci hari ini. Ada tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 28-29, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Hati Allah senang saat kita percaya kepada Dia yang diutus Allah. Inilah yang dikehendaki Allah dari kita, dan juga yang diajarkan oleh bagian kitab suci hari ini kepada kita. Oleh karena itu, mempercayai Dia yang diutus oleh Allah adalah melakukan pekerjaannya. Sebelumnya, Yesus secara mukjizat memberi makan lebih dari 5.000 orang yang kelaparan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah ini, Tuhan kita pergi ke Kapernaum di seberang laut Galilea bersama murid-muridnya. Tetapi orang-orang Israel yang telah diberi makan sebelumnya juga mengikuti Dia di sana. Di sini tertulis bahwa para murid naik ke perahu sendirian dan menuju ke Kapernaum di seberang laut Galilea. Yesus pasti telah memberitahu mereka untuk mendahului Dia, dan bahwa Dia akan mengikuti mereka nanti, seperti yang dikatakan di sini,
bahwa para murid sendirian di dalam perahu. Ketika para murid sudah berada jauh di lepas pantai, sekitar 3 atau 4 mil dari pantai, mereka terjebak di dalam badai besar dan perahu mereka mulai terendam air. Ketika para murid berusaha dengan panik untuk mengeluarkan air dan gemetar ketakutan, mereka melihat Tuhan tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah mereka di atas air melalui ombak yang menerjang. Murid-murid sangat terkejut sehingga mereka mengira mereka melihat hantu. Namun, ketika Yesus semakin dekat, Dia berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Menyadari bahwa itu adalah Yesus, para murid menerima Dia ke dalam perahu mereka, dan begitu Yesus naik ke perahu, ombak segera mereda. Keesokan paginya, ketika orang banyak yang telah diberi makan gratis melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya telah menyeberang ke Kapernaum, banyak dari mereka menyeberangi laut untuk mengikutinya. Alkitab tidak mengatakan dengan tepat seberapa besar kerumunan ini. Bisa jadi ribuan atau bahkan lebih dari 10.000. Tetapi jelas bahwa ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak yang telah mengikutinya ke Kapernaum, Dia berkata kepada mereka, "Apakah kamu mengikuti Aku sampai ke sini karena kamu makan roti, atau karena kamu melihat mujizat yang Aku lakukan? Jika kamu datang karena kamu melihat mujizat ini, dan sebagai hasilnya percaya kepadaku, maka kamu berada di tempat yang tepat. Tetapi jika kamu mengikuti hanya untuk beberapa potong roti lagi, maka kamu salah. Roti yang kamu cari tidak bisa memuaskan rasa laparmu untuk waktu yang lama. Jangan bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan untuk hidup yang kekal." Orang banyak ini kemudian berkata kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus menjawab, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Tuhan kita membuatnya sangat jelas di sini bahwa percaya kepada Dia yang diutus Allah adalah melakukan pekerjaan Allah. Setelah mencapai keselamatan kita, terkadang kita menemukan diri kita bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Allah. Kita bergumul dengan pertanyaan ini, tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan pekerjaan Allah dan bagaimana melakukannya. Pekerjaan Allah adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Banyak orang Kristen berkeliaran, tidak memiliki petunjuk tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk melakukan pekerjaan Allah. Jadi mereka kadang-kadang mengikuti Tuhan untuk kebutuhan daging mereka, seperti orang-orang yang mencari beberapa potong roti. Namun, Tuhan kita mengatakan kepada kita untuk tidak bekerja untuk makanan yang binasa,
Dia mengatakan kepada kita bahwa jika kita ingin melakukan pekerjaan Allah, kita harus percaya kepada Dia yang diutus Allah. Lalu siapakah Dia yang diutus oleh Allah? Itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Tuhan Allah kita sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia mengutus anak tunggalnya. Percaya kepada anak Allah yang diutus oleh Bapa adalah melakukan pekerjaan Allah. Allah Bapa, Tuhan kita, yang mengutus Yesus Kristus ke bumi ini. Bahwa meterai Allah Bapa dipasang kepada anak manusia berarti Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat umat manusia, sehingga melalui Dia semua manusia akan menerima pengampunan dosa dan menjadi anak-anaknya. Ini berarti bahwa tidak ada juru selamat umat manusia selain Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Alkitab bahwa tidak ada nama lain di bawah surga yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Allah Bapa juga yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan memberkati kita untuk masuk surga dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Itulah mengapa kitab suci mengatakan bahwa mempercayai Dia yang diutus Allah adalah melakukan pekerjaan Allah. Dengan kata lain, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda adalah pekerjaan Allah. Tidak lain adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah adalah pekerjaan Allah. Percaya kepada Yesus, juru selamat yang diutus oleh Allah Bapa adalah pekerjaan Allah. Kita sangat mendambakan untuk melakukan pekerjaan Allah, dan kita terus berpikir tentang apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Tetapi itu tidak serumit yang kita pikirkan. Alkitab mengatakan bahwa percaya kepada Dia yang diutus Allah adalah pekerjaannya. Yesus Kristuslah yang diutus Allah ke dunia ini. Yesus nothing compared to the best that I can see you face to face. And only is believing in truth. Oh,
Blessed His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy Tidakkah ada kemungkinan iman Anda seperti iman para pengajar sunat? Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selama masa gereja mula-mula, jemaat di Galatia menghadapi banyak masalah. Ada guru-guru tertentu di dalam gereja itu yang menyebabkan adanya masalah rohani yang besar. Dalam usaha untuk menjadi jemaat Galatia menjadi Yudaisme, orang-orang itu sepenuhnya mengajarkan Injil yang lain di antara orang-orang kudus, mengatakan bahwa mereka bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka sudah menerima sunat fisik. Sebagai akibatnya, banyak di antara jemaat Galatia yang masih belum dewasa rohani kemudian percaya kepada pengajaran palsu itu, dan akibat dari pengajaran itu sangat besar sehingga menjadi ancaman yang serius bagi gereja. Latar belakang pengajaran para pengajar sunat yang menjadi sumber masalah rohani di antara jemaat Galatia adalah sebagai berikut.
Menurut perjanjian yang diberikan dengan Abraham, diberi tanda sebagai umat Allah dengan menerima sunat fisik. Untuk alasan ini, sangat dipercayai di dalam Yudaisme bahwa untuk menjadi umat Allah berarti menjadi keturunan Abraham. Tetapi dalam kenyataannya, persyaratan sunat fisik ini hanyalah sekedar lambang yang menjelaskan mengenai keselamatan rohani kita, menubuatkan tentang Yesus Kristus yang akan datang dan menyelamatkan dari segala dosa di dalam hati kita. Demikianlah tertulis di dalam perjanjian lama. Sesudah sunatlah dirimu bagi Tuhan dan janganlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yeremia 4 ayat 4. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ulangan pasal 10 ayat 16. Ketika Allah menyebutkan sunat fisik di dalam perjanjian lama, ia sebenarnya berbicara mengenai sunat di dalam hati, yaitu pengampunan dosa. Roma 2 ayat 29 mengatakan, sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Karena itu, hanya karena beberapa orang menerima sunat fisik, tidak berarti bahwa orang itu sudah menjadi umat Allah. Sangat penting untuk mengajarkan bahwa iman yang mengajarkan adanya sunat fisik adalah salah. Ini karena banyak di antara jemaat Galatia yang percaya bahwa sunat fisik memainkan peranan yang sangat penting untuk seseorang menjadi umat Allah lebih dari iman kepada Injil air dan roh. Itulah sebabnya Paulus kemudian memberikan kesaksian tentang Injil air dan roh yang dipercayainya, dan dengan itu menyingkap kesia-siaan sunat fisik yang saat itu sangat banyak terjadi di antara jemaat Galatia, dan menegur mereka karena sudah mengikuti keyakinan legalistik yang demikian.
maha Maha